Angkanya juga cukup oke. Tadi saya perhatikan saya dapat angka sekitar 20 km per liternya. Jadi untuk urusan konsumsi BBM ini oke sekali. Kita berada di jalan yang cukup bagus lah ya untuk melakukan test drive. Nah, kita coba performa mobil ini sekarang di jalanan yang cukup oke lah untuk mengujinya. Ini kita pakai mode manual mode, jadi pakai pedal shift. Tarikan awalnya enteng, tarik rem menengahnya ini sedikit agak kurang bagus ya. Tapi ini masih cukup oke lah, tidak terlalu lemot. Dan kestabilannya ini oke. Ini jalanan berkelok, kecepatan cukup tinggi. Kestabilannya oke, suspensinya bisa meredam kecepatan mobil dengan cukup bagus sehingga mobil masih bisa dikendalikan, tidak terlalu liar. Walaupun ada body roll, ya wajar lah karena mobil ini cukup tinggi. Kita coba lagi. Wow, putaran bawahnya emang oke. Halo Sobat Indie, ketemu lagi di channel Indie Driver dan di samping saya ini sudah ada Suzuki Grand Vitara. Nah, kalau sebelumnya saya membuat review semacam first impression ya, cerita tentang eksterior, interior, fitur dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan melakukan test drive dan ini adalah mobil test drive dari Suzuki SBT Pulau Gadung. Ini saya pinjam dulu sebentar untuk melakukan test drive yang cukup proper lah ya, nggak cuman 1 jam gitu. Nah, misalkan Anda tertarik mau test drive, bisa ke Pulau Gadung. Tapi sebelum test drive, saya cerita dulu sedikit aja soal mobil ini. Kalau kita lihat, mobil ini dari eksterior ya, ini cukup gagah, cukup maco sebagai sebuah low SUV atau compact SUV. Nah, depannya ini grillnya cukup besar, ada double list chrome di sini atas bawah. Nah, dan lagi kalau kita perhatikan di sini ini ada tambahan aksesoris. Ini bukan aslinya. Jadi kalau misalkan Anda beli mobil ini, kalau pengen gagah seperti ini, Anda bisa menambahkan. Dari samping juga nggak kalah gagahnya. Salah satu faktor yang menunjang kegagahannya itu adalah dari sektor rodanya. Ini menggunakan ring 17, jadi cukup besar ya. Ada mini over fender. Dan ini juga aksesoris, ini tambahan. Ya, kalau Anda suka chrome, suka dengan side body molding seperti itu, jadinya lebih oke lah ya. Kita ke belakang sekarang ya. Dari belakang ini juga cukup gagah, cukup keren, cukup modern, cukup cantik. Dan di sini ada emblem hybridnya, karena ini memang menggunakan mesin K15C yang sudah ada mild hybrid atau kata Suzuki itu smart hybrid. Nah, dari depan itu cukup ganteng. Biasanya mobil itu depannya oke, belakangnya agak kurang. Ini agak sedikit kebalik ya. Kalau menurut saya bagian belakang ini lebih oke dibandingkan depan. Ini lampunya memanjang dari kanan ke kiri, ini sudah kekinian lah ya. Dan bentuknya ini oke. Dan satu lagi, ini adalah aksesoris lagi. Ini tambahan, termasuk yang di sini ini tambahan. Ini juga tambahan. Jadinya makin oke. Nggak usah berpanjang-panjang, kita langsung coba mobil ini. Yuk. Di BBM. Seperti yang saya bilang tadi bahwa mobil ini adalah unit test drive dari SBT Pulau Gadung, dari Suzuki Pulau Gadung. Nah, di samping saya ini sudah ada Om Gunawan. Nah, Om Gun, terima kasih nih udah pinjemin mobil ini untuk direview di test drive. Siap Om Hadi, siap. Nah, saya mau nanya nih. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Gunawan, sales Suzuki SBT Pulau Gadung. Buat Bapak Ibu yang ingin pembelian mobil Suzuki barunya bisa hubungi di 812 2181 1159.
Bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami di Suzuki Mobil Pulau Gadung yang beralamat di Jalan Raya Bekasi, kilometer 19, Rawat Ratai, Jakarta Timur, selain melayani pembelian mobil baru, di sini juga bisa melayani pembelian spare part, servis, dan body repaint. Untuk Bapak Ibu yang ingin servis kendaraan mobil Suzuki-nya, bisa datang langsung ke Suzuki Mobil Pulau Gadung atau bisa hubungi Gunawan nanti biar Gunawan bookingkan servisnya agar tidak terjadi pengantrian yang lebih panjang lagi. Nah, untuk Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Suzuki barunya, Gunawan akan memberikan promo-promo yang menarik lagi nih, khususnya promo yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ada rencana pembelian cash maupun kredit, Gunawan akan memberikan diskon-diskon spesial, diskon terbaik se-Jabodetabek. Contohnya seperti unit yang ada di samping saya ini, XL7 diskon 30 jutaan, All New R3 30 jutaan, Suzuki Espresso 15 jutaan, Grand Vitara 45 jutaan, New Carry Pickup 35 jutaan, New Baleno 35 jutaan, dan Bapak Ibu masih bisa nego lagi sampai deal ya. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. DP mulai 10% aja sudah bisa bawa pulang mobil Suzuki barunya. Contoh, SL7 DP mulai dari 3 jutaan, All New R3 DP mulai dari 3 jutaan, New Baleno DP mulai dari 10 jutaan. Dan untuk mobil Suzuki lainnya itu juga sama, DP mulai dari 10% aja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Angsuran mulai dari 2 jutaan aja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Suzuki terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo kredit bebas angsuran. Bapak Ibu 50% di awal dan sisanya Bapak Ibu bisa bayar setelah pakai mobil selama 1 tahun. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menikmati mobilnya tanpa memikirkan bayar angsuran. Lalu yang kelima, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga mulai dari 0% aja untuk tenor 1 tahun. Jadi Bapak Ibu mau beli cash ataupun kredit kurang lebih sama aja, karena kita ada promo bunga 0%. Lalu yang keenam, kita juga ada promo tukar tambah. Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke mobil Suzuki baru bisa hubungi aja. Bapak Ibu tidak perlu keliling-keliling showroom karena mobil Bapak Ibu merek apapun akan kami berikan harga terbaik di sini. Dan untuk pembelian mobil barunya, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon tambahan kalau Bapak Ibu tukar tambah dengan kami. Yang ketujuh, kita juga ada program servis gratis meliputi jasa oli spare part sampai dengan 50.000 km atau 3 tahun. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servisnya karena servisnya sudah kita gratiskan. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik. Setiap pembelian mobil Suzuki melalui Gunawan, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau e-money tanpa diundi. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive bisa hubungi Gunawan aja. Nanti Gunawan akan siapkan mobil test drive-nya. Dan seandainya Bapak Ibu tidak bisa datang ke showroom kami, Gunawan juga bisa mendatangkan unit test drive-nya ke rumah Bapak Ibu atau ke kantor Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang cari mobil Suzuki, jangan lupa hubungin Gunawan ya. Ingat Suzuki, ingat Gunawan. Nah, ini karena ada sunroofnya, kita buka aja ya. Karena itu saya tuh pada dasarnya hitam, biar agak terang sedikit lah. Nah, ini dia. Jadi sunroof itu salah satu fitur yang dianggap mewah di Indonesia. Padahal Indonesia itu negara yang berlimpah matahari. Tapi herannya, pengguna mobil di Indonesia itu sangat suka dengan sunroof. Jadi kalau ada sunroofnya, jadi masuk kategori mobil mewah jadinya. Hal pertama yang saya rasakan adalah apa ya? Ini feelingnya itu sama kayak R3 hybrid ya. Termasuk setirnya ini cukup oke, cukup presisi. Ini tarikan bawahnya ini juga cukup enteng, dan apalagi ini ada ISG-nya ya. Kalau kita misalkan menginjak gasnya agak dalam
agak berakselerasi gitu. Ini terbantu oleh ISG, dan di sini ada langsung muncul indikatornya termasuk di sini. Nah, ini dia. Langsung muncul logo ataupun gambar bahwa ISG itu bekerja memberikan bantuan atau dorongan tenaga kepada mesin sehingga tarikannya lebih enteng, dan tentu saja konsumsi BBM-nya akan lebih irit. Kalau dibandingkan dengan R3 Hybrid, ini sedikit berbeda. Sama-sama menggunakan mesin berkode K15, tapi kalau yang R3 Hybrid itu K15B, itu hanya ada ISG saja. Kalau ini K15C, selain ada ISG, ada tambahan lagi dual jet. Jadi secara performa lebih oke, ada tambahan tenaga, dan penggunaan BBM-nya jadi lebih irit. Ini satu hal yang oke. Walaupun sebenarnya secara teknis ya, walaupun mesinnya sama, tapi secara teknis ini mesinnya sedikit lebih rendah powernya. Kalau R3 itu 103 horsepower, kalau ini 101 horsepower. Torsinya sama, 138 Nm. Ini kita coba kestabilannya ya. Oke sih ini. Body rollnya ya berasa, tapi tidak yang sangat mengganggu banget ya. Kalau dibandingkan dengan S-Cross ya, ini sedikit lebih berasa. Kenapa? Karena ini lebih tinggi. Kalau S-Cross itu lebih rendah. Sekarang kita di jalan raya untuk merasakan seperti apa kalau berada di jalan raya ya. Soal kekedapan kabin, mobil ini saya akuin kekedapan kabinnya itu bisa dibilang sangat oke ya. Ini suara-suara dari luar itu bisa tereduksi dengan sangat bagus. Nih, kalau kita buka ini, ada motor, ada mobil, sama sekali nggak kedengeran suaranya. Padahal kalau kita buka nih, nah berisikan, begitu ditutup hening. Ini satu hal yang oke sekali. Soal posisi duduk, nah ini dia, joknya ini cukup oke. Ada 6 pengaturan, bisa maju mundur, bisa reclining, bisa diatur ketinggiannya. Ini oke sekali. Dan plus ini tadi setirnya ini tilt dan teleskopik, jadi kita akan semakin mudah untuk mendapatkan posisi berkendara yang sangat nyaman. Untuk konsumsi BBM seperti apa? Ini tadi saya melakukan pengujian dalam waktu yang sekitar 4-5 jaman lah. Saya mengumpulkan sejumlah data termasuk konsumsi BBM-nya. Di dalam kota dengan kecepatan 20-50 km per jamnya, itu bisa dapat 16 km per liternya. Ini sebuah angka yang cukup bagus ya. Cukup irit. Kenapa bisa irit? Satu, karena ada ISG tadi dan ada dual jet. Yang kedua, ini ada auto engine off-nya. Jadi kalau misalkan kita di kemacetan, kita berhenti di lampu merah dan lain-lain, itu lumayan menambah tingkat konsumsi BBM-nya. Di jalan tol itu angkanya juga cukup oke. Tadi saya perhatikan, saya dapat angka sekitar 20 km per liternya. Jadi untuk urusan konsumsi BBM ini oke sekali. Kita berada di jalan yang cukup bagus lah ya untuk melakukan test drive. Nah, kita coba performa mobil ini sekarang di jalanan yang cukup oke lah untuk mengujinya. Ini kita pakai mode manual mode, jadi pakai pedal shift. Tarikan awalnya enteng, tarikan menengahnya ini sedikit agak kurang bagus ya. Tapi ini masih cukup oke lah, tidak terlalu lemot. Dan kestabilannya ini oke. Ini jalanan berkelok, kecepatan cukup tinggi. Kestabilannya oke. Suspensinya bisa meredam kecepatan mobil dengan cukup bagus, sehingga mobil masih bisa dikendalikan, tidak terlalu liar. Walaupun ada body roll, ya wajar lah karena mobil ini cukup tinggi. Kita coba lagi. Wow, putaran bawahnya emang oke. Nah, satu hal lagi,
ini kita bisa melakukan shifting ketika RPM sudah red line. Jadi ini hal yang bagus ya. Kalau di S-Cross itu, walaupun kita pakai manual mode, tapi sebelum red line itu udah shifting sendiri. Kalau ini enggak. Ini benar-benar tergantung sama shifting kita. Dan ini kecepatan 100-an km per jam. ISG-nya itu aktif, jadi membantu memberikan dorongan terhadap pergerakan mobil, terhadap akselerasi mobil. Jadi ini hal yang oke, jadinya lebih enteng, lebih bertenaga, dan tentunya ada tambahan efisiensi.